Jangan sampai ketinggalan informasi. Pantau terus laman daripada kedinasan-kedinasan ini supaya kita tidak ketinggalan informasi. Maka yang 5 ini layak untuk dikaji atau dipelajari lebih jauh. Sahabatku para agen perubahan yang saya cintai. Kalau pada sesi sebelumnya kita sudah membahas mengenai langkah-langkah atau jalur untuk memasuki perguruan tinggi, maka untuk kali ini kita membahas materi yang berbeda tapi cukup menarik bagi para lulusan SLTA tahun ini. Sahabatku, rupanya selain perguruan tinggi negeri, masih ada sekolah-sekolah perguruan tinggi yang kita sebut namanya sekolah kedinasan yang bisa menjadi pilihan para lulusan SLTA. Sekolah kedinasan adalah sekolah yang disediakan oleh pemerintah yang pembiayaannya ditanggung oleh negara dan setelah tamat langsung ditempatkan oleh negara juga. Sebenarnya kalau bicara masalah sekolah kedinasan, ada begitu banyak sekolah kedinasan di negara kita ini. Karena banyak dinas-dinas yang membuat sekolah mereka masing-masing. Supaya spesifik untuk mempelajari materi-materi yang berhubungan dengan mereka secara langsung. Tetapi kita tidak membahas semua sekolah kedinasan ini. Kita cukup membahas 5 sekolah yang paling favorit bagi lulusan SLTA melihat jumlah peminatnya. 5 sekolah itu, yang pertama itu adalah STAN. STAN ya, kalau STAN itu adalah singkatan daripada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Mereka ini memang dipersiapkan untuk pembukuan keuangan-keuangan begitu ya. Sehingga lulusan mereka ini langsung ditempatkan di Kementerian Keuangan. Mereka inilah yang banyak itu mengurusi keuangan negara, keuangan di pemerintah-pemerintah daerah, dan juga perpajakan-perpajakan. Ini luar biasa peminatnya. Dan mereka ini pada umumnya setelah berhasil langsung ditempatkan, dan mereka ini sudah cukup hidupnya mapan. Karena pendapatannya ya lumayan besar gajinya. Ya. Jadi itu yang pertama STAN. Yang kedua, yang paling diminati oleh masyarakat itu adalah namanya IPDN. IPDN ini adalah Institut Pemerintahan Dalam Negeri ya. Mereka ini langsung difokuskan untuk belajar mengenai sistem pemerintahan di negara ini. Sehingga mereka yang lulus dari IPDN ini umumnya langsung bekerja di pemda-pemda yang ada seluruh Indonesia. Dan biasanya mereka ini cepat ini mendapatkan karir. Mereka ini bisa paling banyak ini biasa itu menjadi camat. Nah begitu ya. Kira-kira begitulah karir dari lulusan dari sana. Sementara yang ketiga adalah STIS. STIS ini adalah Sekolah Tinggi Ilmu Statistika. Jadi mereka ini fokus di dalam statistika gitu ya. Jadi ilmu statistik ini biasanya diterapkan di semua bidang ini diterapkan. Tetapi kalau di negara kita ini pada umumnya mereka ini ditempatkan di Biro Statistika. Kita tahu kependudukan kita ini banyak sekali yang perlu dikerjakan. Maka ada namanya Biro Statistika di negara kita ini. Di sanalah mereka ini biasanya ditempatkan. Yang keempat adalah STIN. STIN ini adalah Sekolah Tinggi Intelijen Negara. Ini adalah sebagai orang-orang nanti yang ditempatkan menjadi spionase bangsa ini. Ini juga merupakan sekolah yang banyak digemari oleh lulusan SLTA. Dan yang terakhir ini juga baru-baru ini sudah mulai terjadi peningkatan minat ke sini, yaitu Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kita tahu kalau jurusan ini inilah yang mengantisipasi atau memprediksi, memperhitungkan adanya bencana-bencana alam kira-kira begitu. Jadi sekarang ini begitu tinggi karena memang luar biasa. Bencana alam sekarang di dunia ini begitu tinggi frekuensinya.
Dan inilah yang menjadi kendala di tengah dunia sekarang. Kalau dulu orang membicarakan mengenai COVID yang secara global menghantui dunia ini, kalau sekarang itu adalah bencana alam, perubahan iklim. Perubahan iklim lah rupanya yang banyak membuat terjadi sekarang bencana alam. Dan Indonesia adalah negara ketiga paling banyak menanggung resiko bencana alam. Jadi oleh karena itu sekarang ini dikembangkan jurusan ini. Dan ini juga semuanya nanti akan ditanggung oleh negara dan langsung ditempatkan. Jadi kepada sahabatku yang mau masuk ke perguruan tinggi dari jalur atau jurusan kedinasan ini, maka yang 5 ini layak untuk dikaji atau dipelajari lebih jauh. Jangan sampai ketinggalan informasi. Pantau terus laman daripada kedinasan-kedinasan ini supaya kita tidak ketinggalan informasi. Karena sangat-sangat menantang ya. Semua lulusan itu nanti akan dikuliahkan, ditanggung oleh negara, dan setelah tamat langsung ditempatkan oleh negara dengan standar yang sangat-sangat membanggakan. Jadi oleh karena itu kepada sahabat saya, pertimbangkanlah dan cari tahu informasi detail dan dari hari ke hari informasi mengenai sekolah kedinasan. Kiranya kesempatan tahun ini bagi anak-anak kita atau bagi sahabat-sahabat saudara kita bisa berhasil juga melalui jalur sekolah kedinasan ini. Saya Surtaman Saragih, salam agen perubahan, tetap semangat.